Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Fani Stefani, mahasiswa pertukaran Merdeka Belajar dari Universitas Udayana, akan membahas materi tentang sistem buku besar dan pelaporan pada sistem informasi akuntansi. Nah, apa saja yang akan dibahas? Yang akan dibahas di sini meliputi definisi, fungsi, proses, hingga aktivitas pada sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama, kita membahas tentang definisi sistem buku besar dan sistem pelaporan. Merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Nah, jadi sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan ini adalah kedua sistem yang digabungkan menjadi satu karena kedua sistem ini saling berkaitan. Nah, kenapa berkaitan? Karena sistem ini memproses data secara bersamaan. Jadi intinya, sistem buku besar dan sistem pelaporan adalah kegiatan merangkum hasil kegiatan organisasi meliputi sistem informasi yang terdiri dari 4 kegiatan dasar, yakni memperbarui buku besar, posting jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, dan menghasilkan laporan manajerial. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke fungsi dari sistem buku besar dan pelaporan. Nah, fungsi utama dari sistem buku besar dan pelaporan adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data. Nah, data tersebut didapat dari siapa? Yang pertama adalah data dari subsistem siklus akuntansi. Data di sistem ini menyediakan ringkasan dari kegiatan rutin. Misalnya, dalam suatu organisasi, kegiatan rutinnya ini belanja bulanan. Nah, subsistem ini akan mencatat data belanjaan bulanan itu apa aja. Dan terjadilah siklus karena kegiatannya dilakukan secara rutin. Yang kedua adalah data dari bendahara, yang berupa transaksi yang dilakukan antara kreditor dan investor. Jadi, sifat transaksi ini bersifat non-rutin ya, jadi nggak tiap hari dilakukan transaksi antara kreditor dan investor. Yang ketiga adalah data dari Departemen Anggaran yang berupa anggaran-anggaran yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah data dari controller yang menyediakan jurnal penyesuaian. Keempat data ini akan diatur dalam sistem buku besar dan pelaporan untuk menghasilkan laporan periodik, sehingga konsumen dapat mendapatkan jawaban atas pertanyaan dengan lebih efektif dan efisien secara real time. Itulah fungsi dari sistem buku besar dan pelaporan. Nah, tadi kita udah bahas nih definisi, fungsi dari sistem pelaporan dan sistem buku besar. Nah, sekarang kita akan kulik nih bagaimana cara kerja atau proses yang dilakukan dalam sistem buku besar dan pelaporan. Ada 4 proses yang dilakukan. Yang pertama adalah memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari 2 sumber, yakni subsistem akuntansi dan bendahara. Yang satu subsistem akuntansi kan yang terjadi transaksi rutin ya. Nah, kalau yang bendahara transaksi yang non-rutin. Nah, ayat jurnal itu didokumentasikan dalam sebuah formulir yang disebut voucher jurnal. Langkah kedua adalah memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini terbagi lagi menjadi 5 kategori, yaitu akrual, pembayaran di muka, perkiraan, penilaian ulang, dan perbaikan. Proses ketiga adalah membuat laporan keuangan. Laporan laba rugi dibuat yang pertama kali dengan menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan biaya di neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, aktivitas ini membutuhkan ayat jurnal penutup untuk menolkan semua akun pendapatan dan pengeluaran, serta memindahkan laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Yang terakhir adalah membuat laporan manajerial. Aktivitas keuangan menghasilkan berbagai laporan manajerial.
laporan anggaran dan kinerja harus dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawabkan. Jadi, semua laporan dalam akuntansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara manajerial dalam organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem buku besar dan sistem pelaporan. Ada 4 aktivitas yang dilakukan dalam sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama adalah aktivitas memperbarui buku besar. Nah, aktivitas ini terdiri dari posting entry journal yang berasal dari 2 sumber kan tadi, adalah sistem akuntansi dan bendahara. Nah, subsistem akuntansi ini diperbarui setiap saat terjadinya transaksi. Jadi, transaksi yang secara rutin ada dalam subsistem akuntansi. Nih, ada 2, dari subsistem akuntansi dan dari bendahara yang menghasilkan transaksi non-rutin. Keduanya disebut sebagai ayat jurnal, data yang dihasilkannya. Selanjutnya, data yang dihasilkan ayat jurnal ini akan dimasukkan ke pembaruan buku besar. Nah, dari pembaruan buku besar ini akan tercipta data baru berupa voucher jurnal ataupun dimasukkan lagi ke dalam buku besar. Langkah kedua adalah posting jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini berasal dari kantor controller atau control real ya. Setelah neraca saldo yang awal tadi yang sudah disiapkan di controller itu menjadi ayat penyesuaian ya. Ayat penyesuaian ini akan dimasukkan ke neraca saldo penyesuaian ya, ataupun bisa dimasukkan ke dalam voucher jurnal ya, bahasanya itu diposting ke dalam voucher jurnal. Nah, neraca saldo yang sudah disesuaikan ini digunakan sebagai langkah selanjutnya untuk membuat laporan keuangan. Nah, langkah ketiga kan menyiapkan laporan keuangan. Laporan pertama yang disusun adalah laporan laba rugi, di mana saldo akun pendapatan dan biaya di neraca saldo disesuaikan. Yang kedua, neraca yang di dalamnya kan membutuhkan ayat jurnal penutupan. Oleh karena itu, semua akun pendapatan, pengeluaran akan dinolkan dan dipindahkan ke laba bersih. Ya, yang keuntungannya dipindahkan ke laba bersih dan yang kerugiannya dipindahkan ke laba ditahan. Langkah yang ketiga adalah laporan arus kas yang menggunakan data dari laporan laba rugi dan neraca untuk memberikan rincian. Nah, laporan perubahan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal perusahaan pada jangka waktu tertentu ya. Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai cara perusahaan menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sehingga berpengaruh terhadap jumlah dari saldo kasnya. Nah, langkah terakhir adalah menghasilkan laporan manajerial. Nah, menghasilkan laporan manajerial ini menggunakan sistem RRP ya. Sistem RRP ini adalah Enterprise Resource Planning, yakni sistem yang terintegrasi ya. Jadi di dalam sistem RRP ini wajib dimiliki semua perusahaan karena akan sangat menghasilkan efisiensi proses kinerja bisnis yang menghasilkan data berupa marketing, produksi, pengeluaran, terus penjualan setiap unit. Jadi sistem RRP ini seperti database-nya perusahaan. Nah, sistem RRP ini akan memberikan informasi kepada para manajer untuk membuat keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu ada 2 cara, yaitu balance scorecard dan gudang data untuk mendukung intelligent business. Nah, balance scorecard ini laporan yang memberikan perspektif multidimensi kinerja organisasi. Jadi meliputi keuangan,
operasi internal, inovasi, serta pembelian. Untuk setiap dimensi, balance scorecard ini menunjukkan tujuan dari organisasi dan ukuran spesifik yang mencerminkan kinerja yang berkaitan dengan tujuan-tujuan tersebut. Nah, kalau gudang data untuk intelijen bisnis ini, ringkasan atau rincian yang digunakan untuk dianalisis untuk pemrosesan transaksi. Nah, gudang data biasanya merupakan sistem terpisah nih dari sistem informasi akuntansi. Jadi untuk mendukung aktivitas bisnis harian. Gudang data dan data mart tidak dipergunakan untuk pemrosesan transaksi. Akibatnya, mereka biasanya tidak diperbarui secara real time, tapi secara periodik untuk mencerminkan hasil dari semua transaksi yang terjadi sejak pembaruan yang terakhir. Proses mengakses data yang termasuk dalam gudang data dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan strategis inilah yang disebut dengan intelijen bisnis. Jadi perbedaan dari balance scorecard dan gudang data untuk intelijen bisnis ini adalah waktunya. Kalau balance scorecard ini kan transaksi yang diproses secara real time gitu, yang meliputi keuangan, operasi internal, inovasi, serta pembeliannya itu menunjukkan tujuan dari perusahaan itu. Sedangkan kalau gudang data untuk intelijen bisnis ini diperbarui secara periodik, jadi nggak secara real time ya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.